Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Nandika Channel. Kali ini kita akan mereview keyboard K120 dari Logitech ini. Keyboard Logitech tipe K120. Ini keyboard ini guys. Kita nanti akan unboxing dan kita review. Kenapa saya kok pakai keyboard eksternal? Padahal saya pakai laptop setiap hari. Pengibutan semua saya lakukan pakai laptop, tapi kenapa kok pilih pakai keyboard ini, keyboard eksternal, nggak keyboard dari laptop aja? Pengalaman saya soalnya gini guys, saya tuh dulu pakai laptop, keyboard laptop itu nggak ada sebulan itu pasti rusak. Keyboard laptop setiap satu bulan rusak, saya ganti, sebulannya lagi rusak lagi, dan akhirnya saya memutuskan untuk beli keyboard eksternal. Nah, rusaknya itu keyboard saya dulu itu gara-gara keyboard laptop, maksudnya itu keyboard yang gandengan laptop, itu rusaknya itu gara-gara kalau nggak dari hubung semut, itu kebocoran guys, kebocoran atas ini. Jadi kalau keyboard sering kena air netes gitu, akhirnya konslet, akhirnya rusak. Nah, akhirnya setiap bulan saya beli terus, akhirnya habis juga duitnya tekor, dan saya memutuskan pakai keyboard eksternal. Dan saya menemukan keyboard yang katanya bandel ini. Saya lihat punya teman saya, dia kan sudah pakai ini. Punya teman saya tuh, dia sudah pakai keyboard ini selama 2 tahun, dan dia pada waktu itu saya pas jalan-jalan ke rumahnya. Nah, dia itu saya lihat komputernya dia pakai keyboard ini. Nah, itu sudah berdebu, sudah kayaknya lama sekali. Saya tanya, ini keyboardnya ini masih bisa kah? Saya tanya betul, keyboardnya ini masih bisa? Dia jawab ini, ya masih bisa, masih bagus. Terus saya lihat kok sudah nggak layak keyboardnya di sana, sudah kusam, sudah banyak debu-debu. Dan akhirnya saya tanya, itu berapa tahun? Sudah berapa tahun? Saya tanya seperti itu. Terus jawabannya di sana itu ternyata begini, ini sudah 2 tahun, keyboardnya sudah 2 tahun. Saya lihat 2 tahun kok masih bagus, ini belum pernah rusak, belum pernah katanya. Berarti worth it ini. Akhirnya saya memutuskan untuk beli ini karena ini sudah dicek, ini sudah 2 tahun ternyata masih bagus. Nah, sebenarnya saya ini sudah memakai juga ini selama 1 bulan, keyboardnya sudah 1 bulan, tapi nggak apa-apa, kita review lagi, kita unboxing lagi karena saya masih punya kardusnya. Oke, saksikan video saya unboxing dan review segedap. Oke, ini penampakannya keyboard Logitech K120. Baik, kita akan unboxing dulu ya. Coba lihat dari ada bungkusnya seperti ini, nanti biar Anda tidak salah beli. Kalau beli nanti takutnya kok tidak ada bungkusnya, atau dibungkusi sak, dibungkusi opo. Ya, ini biar kita tahu dulu bungkusnya modelnya seperti ini. Nah, di sini ada lambangnya ini Logitech. Oke, gitu aja lah Pak, kardusnya nggak ada apa-apa lagi. Apa mau kamu bawa pulang apa gimana kardusnya? Paling kardusnya nanti akhir-akhirnya dibuang ya, kalau bisa dijual lagi. Kita buka, ini sebenarnya sudah saya unboxing, yang sudah lama saya unboxing, tapi kali ini saya buat videonya. Ini sudah saya pakai selama sebulan guys. Nah, kita buka. Tara, coba lihat di sini ada plastik. Pertama kita lihat itu adalah buku panduannya. Lihat buku panduannya, kita lihat ini ada bahasa apa. Ini ada bahasa Cincon. Saya bisa kita baca ini guys. Adapun bahasa Inggris, kita buang saja. Kita lihat keyboardnya ini masih plastikan, tapi aslinya sudah saya pakai. Tapi nggak apa-apa guys, kita anggap aja di baru. Cuma kan saya lebih mereview aslinya dari keyboard ini.
Ayo kita buka aja langsung. Oh, masih bening guys, padahal sudah sebulan saya pakai ini, tapi masih di dalam kardus. Kok bisa ya? Ya bisa lah. Oke, kita review saja, tidak usah lama-lama karena durasinya nanti semakin panjang. Oke, ini keyboardnya, penampakannya lihat dari sini. Ini lihat dari sini, penampakannya lihat. Nah, ini kok ada bahasa-bahasa ini apa ini? Lah, nggak tahu. Nah, begini guys bentuknya. Nah, ini kemarin saya beli dengan harga, oke guys, ini kemarin saya beli dengan harga 90 ribuan guys, 98.000. Nah, ini saya beli sama ongkirnya nggak tahu karena rumah saya juga jauh dari ini, di luar Jawa sana, dan akhirnya biayanya dikenakan sebesar 120 sampai rumah saya guys. Tapi ini harganya 98.000. Kalau rumah Anda di Jawa sana lebih murah guys. Ini 98.000 harganya. Nah, kita lihat dulu dari bentuknya guys. Bentuknya itu begini, tidak kotak tak, tapi di sini ada tekuan-tekuan di pinggir-pinggirnya. Ada tekuk-tekuan di sini. Dia lebih lembut tekuannya, terus di atasnya itu biasa mawon, karena ini panjang bentuknya guys. Lihat, panjang, bentuknya panjang sekali ini. Terus dari bawahnya, nah dari bawahnya lihat nih, ada ininya, cuma ada ininya, dia pengganjal biar nanti agak ndangak keyboardnya. Ini agak ndangak, ini agak ndangak. Oke guys, ini lihat dari bawahnya sudah, dari atasnya sudah ya guys. Nah, bentuknya biasa-biasa saja guys, kayak komputer zaman dulu, keyboard komputer zaman dahulu. Terus kita lanjutkan ke koneksinya. Koneksinya ini bukan pakai Bluetooth guys, ini masih manual. Tapi pengalaman saya yang pakai Bluetooth itu pakai Bluetooth atau enggak pakai wifi hotspot, itu rata-rata itu kurang peka guys. Jadi ketika kita tombol banyak ya, kalau pertama-tama masih peka, tapi agak lama, mulai lama itu mulai kurang peka. Kalau baterainya mulai low, kurang peka. Tapi kalau pakai kabel ini tetap selalu peka. Jadi dia akurat, jadi setiap tombolannya itu akurat sekali guys. Sekali ketik O itu langsung O, bukannya O duluan tapi baru diketik, kan, tapi ketik O baru O gitu. Tapi cepet dia, nggak lama gitu. Nah, kalau ya lama sekali. Nah, itu dari ini ada kabel, dia pakai kabel, masih pakai kabel. Terus ini yang saya tahu, saya baca-baca juga, karena rumah genteng saya bocor, akhirnya saya cari keyboard yang anti air. Katanya ini keyboardnya ini anti air guys. Tapi memang kalau lihat dari strukturnya guys, strukturnya itu ya begini, di bawahnya itu ada jalan airnya. Jadi ketika ketumpahan air dari atas, dia langsung masuk ke rongga-rongga ini, dari pinggir ini, dia langsung masuk ke pinggir ini, pinggir-pinggir ini. Jadi dia tidak membasahi seluruhnya. Jadi ada tempat yang diatur untuk menempati air-airnya itu guys. Tuh, makanya dia divonis katanya tahan air. Ini divonis keyboard ini kuat sampai 10 juta ketikan. Ya awet guys, 10 juta ketikan bahkan lebih. Makanya kan teman saya guys, itu kalau yang gaming itu nggak kuat beli keyboard yang harganya mahal yang sampai 1 jutaan. Dia pakai keyboard yang ini guys, keyboard Logitech 120 ini. Kenapa dia pakai keyboard ini? Ya dia pakai ini karenanya peka juga. Terus yang dipencet kan ini aja, misalnya ini W, D, dan S itu aja ini pencet. Jadi biasanya kalau dia pakai keyboard yang harganya murahan itu, kalau nggak mati ininya, tulisannya ini hilang. Tapi dia karena pakai Logitech 120 ini, akhirnya dia ini ya pudar, memang pudar warna putih kan, kena daki-daki dari tangan itu akhirnya kuning, itu kan biasa. Tapi tidak sampai hilang, tulisannya tidak sampai hilang. Jadi pudar-pudar enggak menghilangkan tulisannya tetap jelas guys. Nah, itu tadi dari kekuatan tombol-tombolnya ini yang membuat hebat lagi nih guys.
Ini yang sangat saya rasakan selama pemakaian 1 bulan ini, tidak pada keyboard yang seperti yang lainnya. Jadi ini getar gitu, enggak. Jadi ketika dipencet klik-klik itu rasanya empuk sekali guys, empuk, terus tidak berisik, tidak krak-krak, bukan. Biasanya kan kalau saya beli keyboard eksternal yang selainnya ini kalau pakaian 1 bulan itu masih bagus-bagus saja, masih nggak ada ini nggak longgar. Tapi kalau saya pakai selama 2 bulan lebih, misalnya sudah 2 bulan lebih, itu mulai bunyi krak-krak. Tapi kalau keyboard ini tetap anteng guys, ininya ndak terlalu goyang sampai suaranya keras sekali. Jadi anteng, tetap di klik-klik itu tetap tenang, stabil dia. Suaranya juga nggak terlalu keras, krek-krek gitu, enggak. Itu selama 1 bulan saya pakai itu guys, ini keyboard ini. Jadi saya lihat juga di youtuber luar negeri itu digini-gini kan, itu nggak apa-apa, di bengkok-bengkokkan gini guys, di bengkok-bengkokkan gini nggak apa-apa. Tapi saya belum berani guys, karena ini masih saya pakai karena saya nanti takutnya beli lagi, karena sudah trauma guys. Saya beli keyboard tuh berapa kali, sudah banyak kali setelah perusahaan, tapi akhirnya dengan ini keyboard ini saya terhalang untuk beli keyboard yang baru lagi. Walaupun saya pakai laptop, tapi karena produktivitas saya yang sangat tinggi, jadi setiap hari saya harus mengetik. Nah, jadi membutuhkan keyboard yang memang mampu menyeimbangkan mobilitas saya. Kalau beli laptop yang mahal ya belum tentu, paling yang kuat ya laptop yang mahal. Oke, dari tadi kita bahas kelebihannya, terus coba kita bahas kekurangannya guys. Apa sih kekurangan dari ini keyboard? Kekurangannya saya cuma satu yang saya rasakan, itu apa? Ini keyboard ini sangat besar sekali guys, panjang dia. Coba kita lihat kilan kita, 1 2 3 2,5. Nah, keyboard ini sangat panjang sekali guys, ukurannya sampai 2,5 guys. Nah, kalau di bawah-bawah itu misalnya tas kita itu kecil segini, ini kelihatan ini guys, mana-mana keyboard kan lucu, sudah bawa laptop bawa keyboard. Nah, kalau kita pakai tas panjang ya nggak apa-apa, tas yang bentuknya kayak pendaki gunung nggak apa-apa, tapi juga terlalu besar ini guys, kurang praktis kalau dibawa kemana-mana. Oke, kalau kita mobilitasnya dengan memakai komputer, kita pakai ini tidak apa-apa. Tapi kalau mobilitas kita memakai keyboard ini untuk laptop, nah mau dibawa-bawa kemana-mana pun kita akan malu guys. Jadi ya sudah, ini untuk di rumah aja, untuk mengetikkan terus karena laptop saya sudah bolak-balik hancur, bolak-balik rusak keyboardnya, akhirnya saya pakai ini. Oke guys, mungkin sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dukung channel ini dengan like, subscribe, and komen apabila bermanfaat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.